Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Lala Maulin Prihatina, spesialis patologi anatomi. Saya adalah salah satu dosen pengampu bidang ilmu patologi anatomi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Adapun mata kuliah yang saya ampu ini adalah bagian dari blok 12. Saya deskripsikan sedikit mengenai blok 12 ini. Jadi blok 12 ini merupakan blok ke-12 dari 21 blok dalam program studi pendidikan dokter, yaitu dilaksanakan pada semester 4 selama 6 minggu dengan 5 minggu efektif dan 1 minggu ujian. Blok ini membahas penyakit dan kelainan sistem hematopoietik dan limforetikuler, mencakup aspek epidemiologi, kemudian etiologi, diagnosis, tata laksana, edukasi promotif dan preventif, serta mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini serta titik stop. Mahasiswa akan mengikuti berbagai metode pembelajaran dalam blok ini, antara lain adalah kuliah pakar, ada diskusi dalam kelompok kecil, ada tutorial, keterampilan medik, dan penugasan serta praktikum. Untuk praktikum yang saya tampilkan pada cuplikan video setelah ini, adapun sub CPMK dari praktikum yang saya sampaikan adalah mahasiswa mampu menilai keganasan dari sistem hematolimfoid berdasarkan karakteristik morfologi dan hasil pemeriksaan pendukung. Poin-poinnya di antara lain, mahasiswa itu mampu menentukan jenis keganasan sistem hematolimfoid berdasarkan definisinya, etiologi, patofisiologi, kemudian mampu menentukan diferensial diagnosis serta tata laksana yang tepat. Demikian penjelasan saya mengenai blok 12, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Oke, sekarang seperti yang sudah ada di jadwal blok, kita akan praktikum untuk blok hematolimfoid. Ya, jadi praktikum blok hematolimfoid ini merupakan pendukung dari perkuliahan yang sudah ada didapatkan. Jadi selama apa aja yang sudah dipelajari? Tumor-tumornya sudah. Terus yang infeksi, yang lampu ganasan sudah ya. Oke. Berarti sudah ada dasarnya ya. Ada ya. Oke. Jadi sekarang ini kita jelaskan sedikit terkait dengan histologinya. Jadi di sini kan adik-adik sudah tahu ya kalau dari histologinya. Jadi kita jadi kayak kuliah jurnalis. Jadi histologinya. Nah, ini adalah gambaran kerja bening atau KGB. Jadi KGB itu kan ada di semua sela tubuh kita ya. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau misalnya ada benjolan, jelasnya atau apa, seperti ini lah. Jadi tapi ini adalah gambaran dari histologi namanya. Jadi kerja bening itu ada lapisan kapsulnya, itu lapisan luar sampai kapsul. Kemudian ada korteks dan medula. Nah, di lapisan kapsul itu sesuai dengan namanya, kapsul dia fungsinya untuk melindungi struktur yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan lihat preparat slide kecil untuk kasus ginjal getah bening ya. Oke, jadi nanti ini akan saya kasih satu slide, nanti ada tebak kira-kira ini suatu yang jinak apa ganas. Oke, berbeda pendapat boleh, silakan yang ada alasannya. Oke, sudah terima? Jelas ya? Oke, kalau dari gambaran ini kira-kira ini jinak apa ganas? Masih ada gambaran folikelnya ya. Terus apa lagi? Yang sebelah sana mungkin, kelompok sebelah sana. Ayo apa? Kenapa alasannya jinak? Benar jinak? Alasannya? Alasannya? Ukuran folikelnya masih terlihat. Oke, jadi folikelnya itu dia ukurannya itu beragam ya. Jadi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, pokoknya ingat prinsipnya tuh, kalau dia bertransformasi suatu yang mana atau jelek, pasti menjadi homogen. Ingat prinsip sensus penduduk. Jadi kalau di suatu tempat itu penduduknya bayi semua, anak-anak semua, tua semua, berarti kan nggak normal. Dia kan harus ada yang tua, ada yang muda, ada yang bayi, gitu kan? Nah, sama seperti ini. Jadi folikel itu harus ukurannya itu bermacam-macam. Ada yang kecil, ada sedang, besar banget. Jadi ketika dia sudah homogen bentuknya, semuanya sama-sama besarnya, kita harus curiga itu suatu yang malignan ya. Oke, jadi benar. Ini adalah suatu lesi yang jinak. Oke, terima kasih, bagus. Nah, sekarang kita
silakan dijawab. Tadi kan saya sudah memberikan beberapa perkuliahan nih terkait dengan Hodgkin lymphoma. Jadi kira-kira ada yang masih ada yang mau tanyakan nggak terkait dengan materi praktikum kita pagi hari ini? Oke, silakan. Namanya siapa deh? Ini berapa? Saya Satria Supramulia dari kelas 1A Pasal 31 Oke. Terus bertanya dokter, bagaimana tadi kita tahu kalau itu adalah sel tumor dan bagaimana tadi kita membedakan sel tumor itu dengan sel yang normal? Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita jawab? Ya, silakan. Bertanya, kita Hodgkin lymphoma ini apakah bisa sembuh? Apabila bisa sembuh, apakah ada terapi yang diperlukan? Oke, jadi terkait dengan tentang atau tidak ya, bagus, dua-duanya pertanyaannya bagus. Jadi yang pertama, bagaimana kita membedakan ini adalah sel tumor atau bukan, seperti itu kan? Tetap, jadi sel tumor di seluruh tubuh dari rambut sampai kuku itu kan bisa ya dari tumor ya. Gambarnya tetap sama, yang saya rasa yang meningkat, yang harusnya 1/1 jadi 4/1. Artinya 4/1 itu apa? Intinya lebih besar daripada sitoplasmanya. Terus dia pleomorfik, dia irregular, dia kromatinnya kasar. Kesimpulan pada pagi hari ini, jadi kalau misalnya kita membedakan antara suatu yang jinak dan ganas, itu kita lihat dari gambaran selnya ya. Jadi kalau sel ganas itu dimanapun bentuknya itu sama ya, jadi acerationnya meningkat, pleomorfik, irregular, kromatinnya kasar, hiperkromatik, sitoplasmanya tipis, dan ada gambaran mitosis. Mitosis itu bisa ada di sel normal, tetapi ketika mitosis itu berlebihan, artinya si tukang masaknya ini terlalu banyak, artinya itu proliferasi sel itu semakin cepat. Ya, seharusnya dia nggak boleh seperti itu. Gitu. Karena kalau dia berkembang terlalu cepat, maka dia akan membentuk satu sel yang tidak terkendali atau tidak terkendali. Kemudian untuk Hodgkin lymphoma ataupun lymphoma ini akan bisa sembuh bisa tergantung dari temuan klinisnya. Sehingga screening ataupun deteksi cepat, tata laksana yang cepat itu sangat menentukan dari prognosis dan kesembuhan pasien. Kalau kita, kultur kita apa? Misalnya ada pasien yang sakit, dia panggil pamannya, papunya lah, apanya gitu untuk membuat satu keputusan. Itu budaya yang harus kita tinggalkan mulai sekarang. Tubuhmu adalah milikmu gitu. Jadi sesuatu yang dari tubuhmu, kamu yang tentukan. Anda sudah bisa berpikir, tentukan sendiri dengan cepat. Oke, jadi kalau